tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2212-2214 Bab 2212 The Devil is Killed. Landen Sen dan Selin Hua masuk ke istana Qingmu ini, dan tubuh kedua biksu itu masih utuh. Feng Ling terkejut dan senang, dan ingin tahu bagaimana kedua orang itu diangkut ke istana Qingmu tanpa insiden. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa Landen Sen memiliki hubungan tertentu dengan leluhur Kailing. Orang ini sebenarnya masih pemegang bendera 5 warna. Depresi terperangkap di istana Aoki selama bertahun-tahun tak terhitung telah sejak lama memutarbalikkan sifat Feng Ling. Dia membenci Fairy Kailing, mengapa dia meninggalkan salinan kodenya, jika bukan karena kodenya, dia tidak akan terjebak di sini untuk mati. Bagi Landen Sen, Feng Ling bahkan lebih cemburu dan benci. Ketika dia berbicara tentang kegembiraan itu, dia menggeram, mengapa nenek moyangmu merampas barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhurmu? Mengapa kamu bisa membuat Suanyuan Utara mengendalikan air? Bendera mengakui tuan. Ingin mencari banyak harta dan meninggalkan istana Aoki tanpa insiden. Pergi bermimpi. Mendengarkan raungan Feng Ling yang hampir gila, Landen Sen mencibir, omong-omong, saya hanya ingin merebut daging kita berdua. Tetapi jiwa Anda telah hidup selama ratusan ribu tahun, bahkan jika Anda membawa kami. Tubuh fisik salah satu dari keduanya juga akan dihukum oleh surga setelah meninggalkan ranah rahasia guntur surgawi, dan jiwa akan tersebar. Bagaimana jika gadis ini tidak membutuhkanmu untuk mengajar, dan tidak dapat melakukannya tanpa dunia rahasia guntur surgawi? Selama gadis ini dapat melarikan diri dari tubuh jelek ini dan mengambil langkah keluar dari istana Greenwood, itu sudah cukup. Feng Ling menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Tentu saja dia tahu bahwa dia akan mati setelah dia keluar. Dia hanya ingin meninggalkan istana Greenwood, bahkan jika dia hanya bisa tinggal di ranah rahasia Heavenly Thunder di masa depan, itu tidak masalah. Begitu suara itu jatuh, Feng Ling mulai mengaktifkan Nebula Lock, melahap dan menyerap kekuatan spiritual di tubuh Landen Sen dan Selin Hua. Apa? Rasa sakit luar biasa yang tak terlukiskan menyebabkan wajah keduanya terdistorsi secara instan, kekuatan spiritual dari seluruh tubuh diserap oleh rantai seperti gelombang laut, dan anggota badan dan anggota tubuh berkedut dan bergetar. Nebula Lock ini seperti versi yang ditingkatkan dari Cloud Swallowing Lock, yang tidak hanya dapat menahan tubuh dan jiwa beku tersebut, tetapi juga mengonsumsi dan menyerap kekuatan spiritual dalam tubuh beku tersebut. Bahkan, ada pembatasan penyembunyian yang cerdik di sekitar altar, dan para beku siam mungkin tidak dapat mendeteksinya. Pada awalnya, Patriark klan Lei Qilin menempatkan darah asli Lei Jing dan menara penjara di altar, tentu saja mereka tidak ditempatkan di sana untuk diambil orang lain. Alasan mengapa Feng Ling dapat mengaktifkan kunci nebula dalam larangan itu adalah karena Nebula Lock itu sendiri terhubung ke pohon leluhur Aoki. Jiwa dan roh yang ditransmisikan dari menara penjara akan diikat oleh kunci nebula dan diserap oleh pohon leluhur kayu hijau. Ini juga merupakan mekanisme yang dibuat oleh klan Guntur Qilin untuk mengorbankan jiwa pohon leluhur Qingmu. Jadi Feng Ling menggunakan mekanisme ini untuk menaungi Landen Sen dan Selin Hua. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Landen Sen dan Selin Hua kelelahan, dan energi spiritual mereka sepenuhnya terserap. Jadilah tubuh baru gadis itu dengan patuh. Pohon leluhur Qingmu melonggarkan tangan raksasa keringnya, mengikat Landen Sen dan Selin Hua Nebula Lock di telapak tangannya, dan memisahkan mereka menjadi dua. Jiwa Feng Ling keluar dari tubuhnya, dan hantu itu mendatangi Landen Sen dan Selin Hua. Daois Landen Sen, untungnya kamu cukup tampan, gadis ini juga baik untuk menjadi pria, jadi aku memutuskan untuk memilihmu. Feng Ling mencibir. Bahkan, dia tidak punya pilihan. Kekuatan jiwanya berada pada tahap akhir Void Refining. Jika dia ingin merebutnya, dia hanya bisa merebut kekuatan jiwanya yang lebih rendah dari miliknya. Selin Hua adalah seorang kultivator pada tahap akhir Void Refinement, dan Feng Ling tidak bisa memenangkan rumahnya, sementara Landen Sen berada di tahap tengah Void Refining, dan hanya dia yang bisa memenuhi persyaratan. Namun, Feng Ling juga sangat puas dengan tubuh Landen Sen. Setelah semua, pihak lain memiliki 2 bendera 5 warna, dengan kualitas fisik dan bakat yang sangat baik, dan juga terlihat tampan, sejalan dengan estetika Feng Ling. Tubuh jiwa Feng Ling berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Landen Sen. Landen Sen baru saja dihisap oleh Nebula Lock dengan semua kekuatan rohaninya, dan sekarang dia dalam keadaan terikat oleh Nebula Lock. Feng Ling merasa sulit baginya untuk terbang dengan sayapnya, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Bahkan, begitu Landen Sen bereaksi, hantu jiwa Feng Ling sudah sampai pada posisi kurang dari 10 meter darinya. Bahkan jika Landen Sen mengekstrak cahaya ilahi 9 warna untuk berubah menjadi kekuatan spiritual 5 elemen, sudah terlambat. Roh Feng Ling telah menembus ke dalam tubuhnya antara petir dan batu api. Tidak. Begitu kepala Selin Hua terbangun, dia melihat pemandangan Landen Sen dirampok rumahnya, tubuhnya bergetar seolah disambar petir, wajahnya pucat. Namun, sebuah adegan yang mengejutkan terjadi. Om.
Lampu merah tiba-tiba menyala di antara alis Landen Sen, dan pedang tipis merah muncul, memancarkan napas yang dalam dan halus. Segera setelah itu, Landen Sen melayang di udara, dengan bayangan pedang putih yang tak terhitung naik di belakangnya, terjalin dan berputar, luar biasa. Ki menelan langit. Bayangan pedang putih yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek ruang sekitarnya, dan kunci nebula yang mengikat Landen Sen langsung dibombardir oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi bubuk. Bayangan pedang putih yang menakutkan menghancurkan ruang di sekitarnya, merobek banyak celah ruang. Apa? Hantu jiwa Fengling yang baru saja masuk ke tubuh Landen Sen memantul keluar, dan banyak asap putih muncul di sekujur tubuhnya. Tampaknya tubuh jiwa telah menderita kerusakan serius dan membuat jeritan-jeritan. Yun Henzi pernah mengenakan segel jimat pedang pada jiwa Landen Sen untuk melindungi jiwanya dari bahaya sebagai tanggapan atas konspirasi Zhang Daoling yang tak terkatakan. Ketika jiwa Fengling hendak merebut Landen Sen, dia memicu pesona pedang yang tersegel dalam jiwa Landen Sen. Setelah jimat pedang dipicu, itu akan mencekik semuanya dalam beberapa meter dari tubuhnya. Tetapi terhadap roh orang lain, hanya tindakan defensif yang diambil, hanya melindungi jiwanya sendiri dari tertelan dan terkorosi. Jika tidak, kekuatan jimat pedang akan cukup untuk mencekik jiwa Fengling 1000 kali. Apa? Jiwa Fengling terpental oleh cahaya putih, dan mulutnya menjerit panik, yang tampak sangat menyakitkan. Tidak. Tidak mungkin, kekuatan macam apa yang bisa benar-benar menghancurkan tubuh jiwaku. Fengling ketakutan oleh cahaya putih, berteriak dan meratap, sambil mengeluarkan raungan yang menakutkan. Selin Hua yang telah menyaksikan semua ini tertegun, dan dia segera berteriak, Landen Sen, cepat. Bunuh wanita ini. Gadis iblis itu menderita kematian. Landen Sen mengambil kesempatan untuk melawan, matanya hampir terbelah, dan cincin tulang 9 warna di tangannya muncul, dan dengan cepat mengekstraksi jejak cahaya 9 warna dari cincin tulang dan mengubahnya menjadi 5 elemen kekuatan spiritual. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang kekuatan spiritual menyapu tubuh seperti gelombang. Kekuatan spiritual yang terkuras di tubuh Landen Sen langsung pulih ke kondisi penuh, dan seluruh tubuhnya penuh seperti dia telah dipukuli dengan darah. Melihat bahwa tubuh Landen Sen yang jelas kelelahan tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang sangat besar, Fengling sangat ketakutan sehingga jiwa itu terbang ke langit, dan jiwa itu segera terbang ke pohon leluhur kayu hijau, mencoba menggunakan pohon leluhur untuk menyerang Landen Sen. 9 roh darah. Kunci nebula yang mengikat tubuh Landen Sen telah lama dicekik dan diubah menjadi bubuk oleh jimat pedang. Dia tidak lagi terikat, dan langsung berubah menjadi bentuk kera besar Titan. Bab 2213 Lei Jing True Blood and Prison Tower. Bum 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 bum. Pohon leluhur Aoki tertangkap basah, dan kapak ganda yang menghancurkan langit menyinari cahaya keemasan dan perak, dan menabrak batang besar pohon leluhur, membuat raungan memekakkan telinga. Batang pohon leluhur dipotong dengan beberapa bukaan kecil, kulitnya retak, dan serbuk gergaji terbang. Wow! Pohon leluhur Aoki mengeluarkan teriakan yang tak tertandingi. Landen Sen menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kekuatan defensif dari pohon leluhur kayu hijau ini terlalu luar biasa. Ketika dia terkena kapak gandanya sendiri, dia hanya sedikit terluka. Pohon leluhur ini mungkin tidak mudah ditangani. Landen Sen pertama kali memutuskan untuk menyelamatkan Selin Hua, kera besar Titan menyingkirkan Heaven Breaking Double Axe, menggunakan yang terbaik untuk menarik nebula lock yang dipegang oleh pohon leluhur Kingmu, dan dengan cepat membuka kunci nebula pada tubuh Selin Hua. Namun, nebula lock hanya sebuah artefak, bukan senjata ajaib yang mampu menyalurkannya sendiri. Setelah Landen Sen menarik nebula lock, pohon leluhur Aoki tidak bisa lagi mengendalikan objek ini. Landen Sen segera melepaskan ikatan Selin Hua dan memberlakukan pedang dan melindungi dia, melemparkannya ke gerbang istana jauh dari kolam. Kekuatan spiritual dalam roh Selin Hua telah diserap oleh nebula lock untuk waktu yang lama. Setelah menstabilkan sosoknya, dia segera mengeluarkan segenggam besar batu surgawi besar dari cincin penyimpanan dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya. Di sisi lain, pohon leluhur Aoki akhirnya pulih dari keadaan jiwa yang terluka, dan mengeluarkan raungan panik, sialan, berani merusak jiwaku, aku akan membunuhmu. Begitu deru jatuh, tubuh pohon leluhur kayu hijau memancar dengan aura biru yang kuat, sejumlah besar cabang berubah menjadi duri tajam, dan cabang duri menabrak kera raksasa-raksasa seperti cambuk. Bendera kuning aprikot. Landen Sen mendesak bendera kuning aprikot, dan dinding cahaya kuning aprikot melonjak di seluruh kera besar Titan. Sejumlah besar duri membombardir tubuh Titan Grid AP, dan memantul dalam sekejap. Mengaum. Kera besar Titan membuka mulut dan taringnya serta mengeluarkan raungan, dan terus memegang kapak penghancur langit, menebas makanan itu. Bum bum bum. Ledakan berlanjut, dan pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Tubuh pohon leluhur pohon hijau di depannya sudah lama mati, dan bahkan jika Feng Ling menempati tubuh pohon leluhur, dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Selain itu, pohon leluhur Aoki memiliki kelemahan fatal, yaitu, ia tidak bisa bergerak.
Kecuali untuk serangan aktif, pohon leluhur Aoki hampir tidak memiliki kemampuan bertahan, dan pada dasarnya adalah target hidup. Segera, di bawah serangan sengit kera besar Titan, sejumlah besar cabang dan duri pohon leluhur Aoki terputus, dan belalainya juga dibiarkan dengan banyak luka oleh kapak ganda. Landen Sen bertempur semakin berani, dan pohon leluhur Kingmu lambat laun menunjukkan penurunan. Serangannya pada dasarnya tidak melukai Landen Sen, dan setiap serangan kapak ganda Landen Sen mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan, dan mustahil untuk bertahan. Huo Feng berubah. Selin Hua telah memulihkan sebagian kecil dari kekuatan spiritualnya, dan juga mulai membantu Landen Sen, duduk di tempat, menawarkan pengorbanan pada cincin peri 9 istana, dan melakukan Fire Phoenix Transformation. 9 cincin ungu emas melepaskan api yang menyilaukan, berubah menjadi hantu Phoenix besar, dan menyerang ke arah pohon leluhur Kingmu. Aurora Slash. Landen Sen juga bekerja sama dengan serangan Selin Hua dan melakukan Aurora Slash. Sejumlah besar cahaya pedang mencurahkan seperti gelombang, berkumpul dalam garis lurus, dan memotong lurus ke batang pohon leluhur Aoki. Dua serangan kuat menghantam batang pohon leluhur Aoki pada saat bersamaan. Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi terdengar, ribuan bayangan pedang putih dan 9 bayangan Phoenix api akan meninggalkan luka besar seperti lubang di batang pohon leluhur kayu hijau, serbuk gergaji melintas, dan sejumlah besar luka memancar keluar. Jus hijau. Feng Ling menjerit dengan keras dan menjerit seperti serigala melolong, "Jangan bunuh aku menyerah. Tolong biarkan dua rekan Taois melepaskan aku." Landen Sen berkata dengan ekspresi muram, "Hehe, kamu adalah keturunan Feri Chailing, aku seharusnya tidak membunuhmu. Tapi aku minta maaf, itu niat membunuhmu terlebih dahulu. Sen tidak pernah membiarkan musuh pergi. Jadi, mati." Setelah selesai berbicara, Titan Great Ape memiliki kegilaan gila-gilaan, mengangkat kapak ganda yang menghancurkan langit, dan menebas celah seperti lubang di pohon nenek moyang Aoki. Bum bum bum. Seperti memotong kayu, kera besar Titan menggunakan sepasang kapak dan memotong ribuan kali, akhirnya membelah batang pohon leluhur Aoki yang besar menjadi dua. Dengan derit, pohon tua yang menjulang ini jatuh. Setelah pohon leluhur Aoki benar-benar memotong jejak vitalitas terakhir, roh Feng Ling juga kehilangan pembawa dan muncul dari tubuh pohon leluhur Aoki. Bapak Sen Daoyou. Gadis kecil itu memiliki mata dan tanpa manik-manik, tolong. Feng Ling sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga dia terus memohon belas kasihan. Cahaya hantu 5 warna. Sebelum dia selesai berbicara, Landen Sen langsung menampilkan cahaya pantom 5 warna. Ledakan. Sejumlah besar lampu hantu 5 warna membentuk badai 5 warna, yang secara langsung menembus tubuh jiwa Feng Ling. Tubuh jiwa tanpa tubuh hampir tidak memiliki pertahanan terhadap serangan roh. Apa? Feng Ling menjerit tragis, jiwa ditusuk oleh badai 5 warna, dan akhirnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke udara. Melihat roh Feng Ling terbunuh oleh cahaya pantom 5 warna, Landen Sen dan Selin Hua akhirnya menghela nafas lega. Setelah memastikan bahwa pohon leluhur Kingmu benar-benar mati, Landen Sen berubah kembali menjadi tubuhnya, dan kemudian dengan hati-hati mengambil botol darah guntur roh sejati dari altar. Bahkan melalui botol porselen giok yang sangat tertutup, permukaan botol porselen masih pecah, dengan banyak busur putih, dan banyak darah meluap dari mulut botol yang tersegel, dan napasnya sangat keras. Landen Sen hanya memegang botol porselen yang berisi darah Lei Jing di tangannya, dan tubuhnya mati rasa dengan busur listrik putih yang meluap dari botol porselen, dan tubuhnya tidak bisa berhenti mengejan. Mendesis. Landen Sen kaget, dan dia layak mendapatkan darah sejati dari roh sejati, dan itu mengandung kekuatan yang mendominasi. Dengan basis kultivasi saat ini dan kekuatan fisik, dia mungkin tidak bisa menahan energi mengerikan dalam darah sejati Lei Jing. Jika dia menelan botol darah asli ini secara langsung, aku takut dia akan meledak dan mati sebelum dia menyerap kekuatan darah dari darah asli. Selain itu, dengan sebotol kecil darah sejati Lei Jing, kemungkinan seseorang dapat memperoleh darah Lei Jing kurang dari 1 dalam 1000. Jika Anda dapat menggandakan jumlahnya, kemungkinan hampir bisa naik ke 1% atau bahkan beberapa per 10. Singkatnya, Landen Sen tidak berniat untuk menelan botol darah sejati Thunder Jing ini sekarang. Salah satunya adalah basis kultivasi sendiri tidak cukup, dan yang lainnya adalah bahwa jumlah darah asli tidak mencukupi dan kemungkinan kegagalan terlalu tinggi. Setelah memikirkannya, Landen Sen memutuskan untuk menunggu kultivasinya untuk melangkah lebih jauh. Mungkin di masa depan, saya masih bisa menemukan darah asli Lei Jing lainnya, dan ketika waktu itu tiba, kemungkinan mendapatkan darah bisa sangat meningkat. Landen Sen mengambil botol darah esensi guntur dan melemparkan menara penjara Tianling Baozhen di altar ke Selin Hua. Kamu. Selin Hua tanpa sadar mengambil alih pagoda merah darah dengan wajah bingung. Selin Hua, aku telah mengatakan bahwa kita adalah setengah dari harta yang kita temukan di dunia rahasia. Darah asli Lei Jing adalah milikku, dan menara penjara kota harta karun Tianling milikmu. Bagaimana menurutmu? Saran Landen Sen sambil tersenyum. Bab 2214 Your Legs Are Severed.
Selin Hua memandangi menara penjara yang semerah darah di tangannya dan memancarkan napas para leluhur, mengatakan bahwa mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Ini Tianling Bao. Bahkan jika itu sekuat para beku di tahap pertengahan dan akhir dari kecocokan dan bahkan para beku Mahayana, mereka akan menganggap Tianling Bao sebagai harta. Tapi jujur saja, setelah dia dan Landen Sen memasuki dunia rahasia, mereka berdua adalah orang-orang yang melakukan yang terbaik dan menyelamatkan hidup mereka, sehingga Tianling Bao seharusnya tidak diperoleh olehnya. Gadis ini tidak jarang, kamu bisa mengambilnya sendiri. Setelah berbicara, Selin Hua melemparkan menara penjara kembali ke Landen Sen. Landen Sen sedikit terdiam. Dia bisa melihat bahwa Selin Hua sangat menginginkan harta itu, tetapi dia melemparkannya ke dirinya sendiri. Wanita ini benar-benar sombong. Jangan membuat masalah, ini yang harus kamu miliki. Lagi pula, aku punya cukup Tianling Bao di sini. Sebagai wanita, aku tidak punya Tianling Bao, yang terlalu kumuh. Landen Sen berteriak, dan melemparkan menara penjara ke Selin Hua. Apa maksudmu menjadi seorang wanita? Wajah halus Selin Hua menunjukkan sedikit memerah, dan dia hanya melengkungkan bibirnya dan berkata, tidak apa-apa, hal ini untuk kamu berikan kepada gadis ini. Dia terlalu malas untuk menjadi munafik, dan menerima menara penjara sesuai dengan hatinya. Selin Hua menggigit ujung jarinya dan menjatuhkan setetes darah ke menara penjara. Pada saat darah menetes untuk mengenali Tuhan, menara penjara tiba-tiba melepaskan darah Seng Ruo Liang. Berdengung. Menara kecil berwarna darah itu mengambang di langit, dan sejumlah besar rune emas berbentuk aneh mengalir keluar dari darah, dan semua rune emas mengalir ke kepala Selin Hua. Apa? Selin Hua menjerit mengerikan, kepalanya terasa seperti ditusuk 10.000 jarum, sangat kesakitan, dia menggertakkan giginya dan tidak membiarkan dirinya menjerit. Untaian kata-kata keemasan bolak-balik di otak Selin Hua, dengan sakit kepala yang membelah, dan seluruh otak tampak meledak. Setelah waktu yang lama, rasa sakit di otak berangsur-angsur menghilang, dan rune emas telah memasuki otak Selin Hua, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Ketika Selin Hua membuka matanya lagi, Landen Sen sudah duduk di depannya, dan bertanya dengan khawatir, bagaimana? Ini. Seni roh surgawi yang mendesak menara penjara. Selin Hua menggosok kepalanya yang pusing dan berkata sambil menggigit giginya. Landen Sen sangat gembira, dan itu benar-benar Tianling Jue. Tianling Bao berbeda dari harta roh purba. Untuk memobilisasi Tianling Bao, seseorang harus menguasai seni Tianling yang mengendalikan senjata ajaib, sehingga Tianling Bao dan roh beku itu sendiri dapat berkomunikasi satu sama lain dalam tingkat yang cukup. Seni rahasia Tianling dari setiap jenis Tianling Bao berbeda, dan beberapa rahasia Tianling ada sendirian dan tidak disegel dalam Tianling Bao. Dan beberapa seni Tianling disegel dalam Tianling Bao, begitu Tianling Bao mengakui tuannya, seni Tianling akan dimata-matai oleh pemilik baru. Tianling Bao tidak menghabiskan sejumlah waktu tertentu untuk membuatnya menjadi peramal seperti Ling Bao prasejarah, tetapi dapat peramal setelah mengakui Tuhan. Tetapi jika Anda ingin Tianling Bao bergerak bebas, Anda harus berlatih Tianling Jue. Setelah menara penjara mengenali Tuan, Selin Hua akhirnya tahu tujuan dan mekanisme operasi pagoda. Pertama-tama, pastikan bahwa labirin terbuka di menara penjara, dan terhubung ke pintu masuk istana Aoki. Karena itu, ketika dia dan Landen Sen memasuki istana sebelumnya, mereka benar-benar diselimuti oleh kekuatan teleportasi dan langsung diteleportasi ke dalam labirin menara penjara. Labirin menara penjara dapat diatur dan diatur oleh pemegang harta karun, dan dapat terus berjalan setiap saat. Tepatnya, itu benar-benar setara dengan penjara, yang mampu memenjarakan biksu dan perbaikan setan, dan menderita siksaan. Platform teratai di tengah-tengah labirin dapat melepaskan cahaya ilahi reinkarnasi dari Lunar Yin, yang dapat memisahkan roh dan daging para beku yang terperangkap di menara, dan dapat memperbudak para biksu yang ditahan di menara selamanya. Karena itu, menara penjara memiliki dua kemampuan serangan utama. Kemampuan pertama, menara penjara dapat secara aktif melepaskan cahaya ilahi reinkarnasi bulan, sehingga tubuh fisik dan tubuh jiwa pembudidaya dipisahkan, dan tubuh jiwa yang terpisah disedot ke menara untuk kontrol perbudakan. Namun, agar menara penjara melepaskan cahaya ilahi reinkarnasi bulan, pemegang harta harus memiliki basis kultivasi dari periode integrasi. Kalau tidak, kemampuan ini tidak dapat digunakan. Kemampuan kedua, menara penjara dapat memperbudak jiwa dan roh dari sejumlah besar biksu, dan dapat mengendalikan jiwa-jiwa itu, menjadikannya kekuatan tempur mereka sendiri. Kemampuan ini sedikit mirip dengan menara serangga suci, kecuali bahwa menara serangga suci memperbudak cacing jahat, dan menara penjara memperbudak jiwa-jiwa. Roh biksu itu, jika bisa digunakan dengan benar, juga bisa mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa. Jika jumlahnya cukup besar, itu tidak kurang berguna daripada sepasukan biksu. Setelah merasakan kemampuan luar biasa dari menara penjara, mata indah Selin Hua bersinar, dan dia terkejut seperti yang diharapkan, itu adalah harta surga, ini luar biasa. Sangat disayangkan bahwa dengan basis kultivasi saat ini, ia hampir tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan dari menara penjara. Penting untuk menerobos periode integrasi untuk benar-benar mengendalikan menara penjara.
Tidak dapat mendesak cahaya ilahi superhin reinkarnasi menara penjara, juga tidak mungkin untuk memperbudak jiwa ilahi ke dalam menara. Namun, menara ini dapat digunakan sebagai penjara untuk musuh, atau sebagai senjata ruang angkasa. Sebagai pemilik menara penjara, Selin Hua dapat masuk dan keluar menara penjara sesuka hati, dan dapat mengubah lingkungan di menara penjara sampai batas tertentu, dan juga dapat berlatih di menara penjara, seperti halnya membawa rumah bersamanya. Senjata ajaib luar angkasa saja sangat langka di dunia roh kuno. Selin Hua sangat puas dengan kemampuan menara penjara. Landen Sen dalam suasana hati yang baik setelah melihat Selin Hua mendapatkan harta karun itu, dan dia cukup bahagia untuk seorang wanita. Ada hal baik lainnya, kakimu bisa diselamatkan, Landen Sen menyeringai. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kakiku benar-benar selamat? Selin Hua terkejut, Mei Mo menatap Landen Sen. Landen Sen buru-buru menjelaskan, pohon leluhur Aoki tidak sepenuhnya mati ketika Feng Ling mengambil alih tubuhnya. Saya baru saja memeriksanya dengan indera spiritual saya. Masih ada sedikit getah segar yang tersisa di akar pohon ini. Getah pohon itu dapat menyembuhkan luka dan dapat menyembuhkan kaki Anda. Efek penyembuhan dari roh pohon Aoki leluhur cairan pohon Aoki leluhur jus sama dengan efek penyembuhan dari Yang Worki yang dipelihara dengan hangat dan suci. Tulang utama kaki kanan Selin Hua masih ada di sana, dan masih ada harapan besar untuk penyembuhan. Setelah mendengar ini, Selin Hua berdiri dengan semangat, akan memeriksa satu atau dua. Ini baik bagimu untuk beristirahat di sini dulu. Untuk menyerap jus dari akar pohon leluhur Aoki, kamu hanya bisa memotong akar pohon ini. Ini adalah kerja keras, jadi biarkan aku yang melakukannya. Landen Sen meraih lengan Selin Hua, kata bergegas. Melihat pria itu begitu perhatian, hati Selin Hua tiba-tiba dipenuhi kehangatan, dan dia menoleh dan berkata, tidak apa-apa, jika kamu ingin aku membantuku memanggil gadis ini. Baik. Landen Sen menjawab, dan segera mulai bekerja. Dia berubah menjadi postur Titan Grid AP, menyelam ke dasar kolam, dan mulai memotong akar-akar pohon dengan liar. Adapun boneka naga laut seperti anjing gila di bawah air, Landen Sen menggunakan teknik penjara air untuk mengendalikan bendera air sampai mati. Setelah sibuk selama lebih dari setengah jam, Landen Sen akhirnya memotong akar pohon leluhur Kingmu dan mengumpulkan semua jus cian yang meluap dari akar ke dalam botol giok.